kita pahami bahwa banyak manusia yang menuntut ilmu, tapi sebahagian saja yang Allah memberikan hakikat ilmu kepada mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar kita meminta kepada Allah hakikat ilmu. Sehingga sibuknya kita, kemudian kita mengisinya dengan kalau menuntut ilmu, kita mendapatkan apa yang kita minta. Rasul mengajarkan dengan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Inilah merupakan permintaan yang agung. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa permintaan ini merupakan permintaan yang berantai. Berantai ya. Kenapa berantai? Berawal dari ilmu yang bermanfaat, maka akan mendatangkan rezeki yang baik. Berawal pula dari ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, maka seluruh amalan ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat amal diterima oleh Allah, rezekinya harus baik. Syarat rezeki itu akan menjadi baik kalau dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis yang panjang tentang rajulun yuqilu safar, tentang seseorang yang menempuh perjalanan yang panjang. Kakinya berdebu, rambutnya kusut pasar, lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyarabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia gunakan untuk beribadah juga dari sumber yang haram. Wa udiya bil haram, dan dia juga dibesarkan dengan lingkungan yang haram. Makanan, pakaian, dan seluruhnya haram. Rezekinya tidak baik. Maka Rasul mengatakan, fa'anna yustajabu lahu, dari celah mana doanya akan dikabulkan? Tertutup semua. Maka rezeki yang baik berawal dari ilmu yang baik. Ilmu yang baik tidak lain adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, aslul ilmi al-khasyah. Inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan itu. Semoga selama ini yang kita pelajari akan mendatangkan hati yang baik, dan kita juga berlindung kepada Allah dari hati yang lalai, dari hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal yang menjadikan hati itu menjadi takut dan bergantung hanya kepada Allah tidak lain adalah dia harus mengenal Allah. Dia harus paham siapa Allah yang dia takuti. Dia harus paham siapa Allah yang dia cintai. Dia juga harus mengerti siapa Allah yang selama ini dia mintai pertolongan. Akan berawal dari kalimat La ilaha illallah lah, seseorang akan mengerti siapa Allah dan siapa diri. Oleh karenanya, kenapa orang-orang kafir Quraisy, semisal Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang sebelumnya masih kafir, dan orang-orang kafir Quraisy yang lain, Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka itu apabila diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, mereka tidak mau, mereka membangkang. Padahal itu hanya ucapan. Apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Ternyata para ulama mengatakan, termasuk dalam kitab Al-Walah bahwa disebutkan bahwa mereka paham siapa Allah yang dimaksud. Mereka mengerti siapa ilah yang harus ditinggalkan, sehingga mereka pun yastakbiru, mereka pun tidak mau mengucapkan itu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan jaminan,
Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lam, dan dia paham dan dia mengerti la ilaha illallah, dia mengerti la ilaha illallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhala al-jannah, dia akan masuk surga meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, meskipun dia berbohong, meskipun dia membunuh, jika di hatinya mengenal la ilaha illallah. Tetapi bedanya nanti mereka yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah, maka kezalimannya akan dibalas di dalam neraka, keimanannya akan menjadikan dia masuk ke dalam surga. Pertanyaannya adalah apakah kita sanggup menahan sisa neraka meskipun kita mengenal la ilaha illallah? Maka